Horas, menjojua, mejojua, Yahobu. Halo, perkenalkan nama saya Jalur Panjaitan. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A dengan nomor induk mahasiswa 441-42023 di Universitas Negeri Gorontalo. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang suku Batak. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, karunia, serta sukacita yang melimpah karena saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah untuk memenuhi tugas akhir untuk mata kuliah wawasan budaya dengan judul Kebudayaan Suku Batak. Saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu menyusun makalah ini secara tidak langsung melalui artikel yang mereka tulis di internet dalam blog mereka. Saya mengakui masih banyak kekurangan dalam makalah ini karena keterbatasan waktu dan tempat untuk mendapatkan bahan kajian. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kajian dalam makalah yang saya susun. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pendengar yang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kebudayaan suku Batak. Yang pertama, pengertian kebudayaan suku Batak. Batak adalah nama sebuah suku di Indonesia. Suku ini kebanyakan bermukim di Sumatera Utara. Mayoritas orang Batak beragama Kristen dan Islam, tetapi ada pula yang menganut kepercayaan animisme yang disebut Parbalim. Yang dimaksud dengan kebudayaan Batak yaitu seluruh nilai kebudayaan kehidupan suku bangsa Batak di waktu-waktu mendatang merupakan penerusan dari nilai kehidupan lampau dan menjadi faktor penentu sebagai identitasnya. Makna kebudayaan Batak, tata nilai kehidupan suku Batak di dalam proses pengembangannya merupakan pengolahan tingkat daya dan perkembangan daya dalam satu sistem komunikasi. Yang berikut, suku-suku Batak. Batak terdiri dari beberapa subsuku yang berdiam di wilayah Sumatera Utara, Kota Sumbul Salam, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara. Subsuku Batak adalah sebagai berikut. Yang pertama, suku Alas. Yang kedua, suku Kluet. Yang ketiga, suku Karo. Yang keempat, suku Toba. Yang kelima, suku Pakpak. Yang keenam, suku Dairi. Yang ketujuh, suku Simalungun. Yang kedelapan, suku Angkola. Yang kesembilan, suku Mandailing. Yang berikut, wilayah bermukiman. Dalam tata pemerintahan Republik Indonesia yang mengikuti tata pemerintahan kolonial Belanda, setiap subsuku berdiam dalam satu kedemangan yang kemudian dirubah menjadi kabupaten setelah Indonesia merdeka. Suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara yang wilayahnya meliputi Aji Batak, yaitu berbatasan dengan Parapat, Pulau Samosir, Pakat, serta Sarula. 4 tahun terakhir ini, Kabupaten Tapanuli Utara sendiri telah dimekarkan menjadi beberapa 5 kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Utara yang ibu kotanya di Tarutung, Kabupaten Toba Samosir yang ibu kotanya di Balige, Kabupaten Samosir yang ibu kotanya di Pangururan, dan Kabupaten Humbang yang ibu kotanya di Siborong-Borong, dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ibu kotanya di Dolo Sanggul. Falsafah Batak. Secara umum, suku Batak memiliki falsafah adat Dalihan Natolu, yakni Somba Marhula-hula yang artinya hormat pada pihak keluarga ibu ataupun istri. Yang kedua, Elek Marboru, artinya ramah pada keluarga saudara perempuan. Yang ketiga, Dan Manat Mardongan Tubuh, yang artinya kompak dalam hubungan satu marga. Dalam kehidupan sehari-hari, falsafah ini dipegang teguh dan hingga kini menjadi landasan kehidupan sosial dan bermasyarakat di lingkungan orang Batak. Yang berikut, nilai budaya. Yang pertama, kekerabatan. Nilai kekerabatan masyarakat Batak utamanya terwujud dalam pelaksanaan adat Dalihan Natolu, di mana seorang harus mencari jodoh di luar kelompoknya. Orang-orang dalam satu kelompok saling menyebut sabutuha yang disebut bersaudara. Untuk kelompok yang menerima gadis untuk diperisti disebut hula-hula. Kelompok yang memberikan gadis disebut boru. Yang kedua, hagabeon.
Nilai budaya yang bermakna harapan panjang umur, beranak, bercucu banyak, dan yang baik-baik. Yang ketiga, Amoraon. Nilai kehormatan suku Batak yang terletak pada keseimbangan aspek spiritual dan material. Yang keempat, Uhum dan Ugari. Nilai Uhum orang Batak tercermin pada kesungguhan dalam menegakkan keadilan, sedangkan Ugari terlihat dalam kesetiaan akan sebuah janji. Yang kelima, Pangayoman. Pangayoman wajib diberikan terhadap lingkungan masyarakat. Tugas tersebut diemban oleh 3 unsur dari Handatolu tadi. Yang keenam, Marsisarian. Suatu nilai yang berarti saling mengerti, menghargai, dan saling membantu. Yang berikut, Marga dan Tarombo. Yang pertama, Marga. Marga adalah kelompok kekerabatan menurut garis keturunan ayah yang disebut patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menentukan garis keturunan selalu dihubungkan dengan anak laki-laki. Seorang ayah merasa hidupnya lengkap jika telah memiliki anak laki-laki yang meneruskan marganya. Sesama satu marga dilarang saling mengawini, dan sesama marga disebut dalam Handatolu disebut Dongan Tubuh. Menurut buku leluhur marga Batak, jumlah seluruh marga Batak terdiri 416 termasuk suku Nias. Yang kedua, Tarombo. Tarombo adalah silsilah asal-usul menurut garis keturunan ayah. Dengan Tarombo, seorang Batak mengetahui posisinya dalam marga. Bila orang Batak berkenalan pertama kali, biasanya mereka saling tanya marga dan Tarombo. Hal tersebut dilakukan untuk saling mengetahui apakah mereka saling mardongan sebutua atau satu marga dengan panggilan ampara ataupun marhula-hula dengan panggilan lai atau tulang. Dengan Tarombo, seorang mengetahui apakah ia harus memanggil yang pertama Namboru, yaitu adik perempuan ayah ataupun ibu. Yang kedua, Amang Boru atau Makela, suami dari adik ayah atau om. Yang ketiga, Bapak Tua atau Ama Anggi atau Amang Uda, yaitu abang atau adik ayah. Yang keempat, Ito atau Boto, yaitu kakak ataupun adik. Dan yang kelima, Pariban atau Boru Tulang, yaitu putri dari saudara laki-laki ibu yang dapat kita jadikan sebagai istri. Adat istiadat Batak. Yang pertama, upacara. Pada masyarakat suku Batak, siklus kehidupan seseorang dari lahir kemudian dewasa, berketurunan sampai meninggal melalui beberapa masa dan peristiwa yang dianggap penting. Karenanya, pada saat-saat atau peristiwa penting tersebut, perlu dilakukan upacara-upacara yang bersifat adat, kepercayaan, dan agama. Upacara-upacara tersebut ada antara lain upacara turun mandi, pemberian nama, potong rambut, dan sebagainya pada masa anak-anak, upacara mengasah gigi, upacara perkawinan, upacara kematian, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kebudayaan Batak dalam segi upacaranya. Yang kedua, rumah adat. Rumah adat Batak Toba disebut rumah bolon, berbentuk 4 persegi panjang dan kadang dihuni oleh 5-6 keluarga bati. Untuk memasuki rumah harus menaiki tangga yang terletak di tengah-tengah rumah dengan jumlah anak tangga yang ganjil. Bila orang hendak masuk ke rumah Batak Toba harus menunduk kepala agar tidak terbentur pada balok yang melintang. Hal ini diartikan tamu harus menghormati si pemilik rumah. Lantai rumah kadang-kadang sampai 1,75 meter di atas tanah, dan bagian bawah dipergunakan untuk kandang babi, ayam, dan sebagainya. Dahulu pintu masuk mempunyai 2 macam daun pintu, yaitu daun pintu yang horizontal dan vertikal. Tetapi sekarang daun pintu yang horizontal tidak terpakai lagi. Berikut adalah contoh rumah adat dalam kebudayaan suku Batak. Yang berikutnya, musik. Yang pertama, musik tradisi masyarakat Toba disebut sebagai gondang. Ada tiga arti untuk kata gondang. Yang pertama, satu jenis musik tradisi Batak Toba. Yang kedua, komposisi yang ditemukan dalam jenis musik tersebut. Misalnya,
komposisi berjudul Gondang Mula-Mula, Gondang Haro-Haro. Yang ketiga, alat musik gendang. Ada dua ansambel musik gondang, yaitu gondang yang sebangunan yang biasanya dimainkan di luar rumah, di halaman rumah, dan gondang hasapi yang biasanya dimainkan dalam rumah. Yang kedua, sarung nebolon adalah alat tiup double reed ataupun oboe yang mirip alat-alat lain yang biasanya ditemukan di Jawa, India, Cina, dan sebagainya. Pemain sarune mempergunakan teknik yang disebut marsiluak hosa atau kembalikan napas terus-menerus dan biarkan pemain untuk memainkan frase-frase yang panjang sekali tanpa henti untuk tarik napas. Yang ketiga, ogung. Ogung terdiri dari 4 gong yang masing-masing mempunyai peran dalam struktur irama. Pola irama gondang disebut doal. Dalam konsepsinya mirip siklus gongan yang ditemukan di musik gamelan dari Jawa dan Bali, tetapi irama siklus doal lebih singkat. Berikut adalah contoh-contoh alat musik yang digunakan dalam kebudayaan suku Batak. Yang berikut, pakaian adat. Ulos adalah kain tenun khas Batak berbentuk selendang yang melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya atau antara seseorang dan orang lain, seperti yang tercantum dalam filsafat Batak yang berbunyi ijuk pangihot ni hodong ulos pangihit naholo, yang artinya ijuk pengikat pelepah pada batangnya dan ulos pengikat kasih sayang di antara sesama. Berdasarkan raksanya dikenal beberapa macam ulos, yakni yang pertama, ulos ragidup yang tertinggi derajatnya, sangat sulit pembuatannya. Ulos ini terdiri dari atas 3 bahagian, yaitu 2 sisi ditenun sekaligus dan 1 bahagian tengah yang ditenun tersendiri dengan sangat rumit. Dalam upacara adat perkawinan, ulos ragidup diberikan oleh orang tua pengantin perempuan kepada ibu pengantin lelaki sebagai ulos panggonggom yang maknanya agar besannya nanti izin Allah Tuhan Yang Maha Esa tetap dapat melalui bersama sang menantu anak dari pemberi ulos tadi. Yang kedua, ulos ragi watang juga termasuk berdarah tinggi, namun cara pembuatannya tidak serumit ulos ragidup. Dalam upacara kematian, ulos ini dipakai untuk membungkus jenazah, sedangkan kepada upacara penguburan kedua kalinya untuk membungkus tulang belulangnya. Yang ketiga, ulos sibolang. Semula disebut sibolang sebab diberikan kepada orang yang berjasa untuk membulang-bulangi atau menghormati orang tua pengantin perempuan untuk mengulosi ayah pengantin lelaki sebagai ulos pansainot. Berikut adalah macam-macam ulos dalam suku Batak. Yang berikut, tarian. Seni tari yaitu tari tortor yang bersifat magis, tari serampang 12 yang bersifat hiburan. Alat musik tradisional, gong, saga-saga. Hasil kerajinan tenun dari suku Batak adalah kain ulos. Kain ini selalu ditampilkan dalam upacara perkawinan, mendirikan rumah, upacara kematian, penyerahan harta warisan, menyambut tamu yang dihormati, dan upacara menari tortor. Kain adat sesuai dengan sistem keyakinan yang diwariskan nenek moyang. Berikut adalah contoh tarian yang ada dalam suku Batak yang tangannya selalu menyembah, yang artinya menghormati sesama. Yang berikut unsur budaya. Yang pertama, sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan suku Batak berdiam di daerah pedesaan yang disebut huta atau kuta menurut istilah Karo. Biasanya satu huta didiami oleh keluarga dari satu marga. Ada pula kelompok kekerabat yang disebut marga taneh, yaitu kelompok patrinial keturunan pendiri dari kuta. Marga tersebut terkait oleh simbol-simbol tertentu, misalnya nama marga. Klan kecil
klan kecil tadi merupakan kerabat patrilineal yang masih berdiam dalam satu kawasan. Sebaliknya, klan besar yang anggotanya sudah banyak hidup tersebar sehingga tidak saling kenal, tetapi mereka dapat mengenal anggotanya melalui nama marga yang selalu disertakan di belakang nama kecilnya. Contoh seperti saya, Jalesman Panjaitan. Nama kecil saya Jalesman dan marga saya Panjaitan. Yang kedua, sistem perkawinan. Perkawinan pada tradisi suku Batak, seseorang hanya bisa menikah dengan orang Batak yang berbeda klan, sehingga jika ada yang menikah dia harus mencari pasangan hidup dari marga lain selain marganya. Apabila yang menikah adalah seorang yang bukan dari suku Batak, maka dia harus diadopsi oleh salah satu marga Batak yang berbeda klan. Acara tersebut dilanjutkan dengan prosesi perkawinan yang dilakukan di gereja. Karena mayoritas penduduk Batak beragama Kristen, contoh seperti saya adalah marga Panjaitan, maka saya harus mencari istri yang boruh purba, boruh silalai yang berbeda klan dengan Panjaitan, seperti itu. Yang berikut, sistem kepercayaan. Pada abad 19, agama Islam masuk daerah penyebarannya meliputi Batak Selatan. Agama Kristen masuk sekitar tahun 1863 dan penyebarannya meliputi Batak Utara. Walaupun demikian, banyak sekali masyarakat Batak di daerah pedesaan yang masih mempertahankan konsep asli religi penduduk Batak. Orang Batak mempunyai konsepsi bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Dewata Mula Jadi Nabolon yang bertempat tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama sesuai dengan tugasnya dan kedudukannya. Siluan Nabolon, yaitu kedudukan sebagai penguasa dunia makhluk halus. Dalam hubungannya dengan roh dan jiwa, orang Batak mengenal 3 konsep, yaitu yang pertama, Tondi. Ia adalah jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh karena itu, Tondi memberi nyawa kepada manusia. Yang kedua, Sahala, yaitu jika jiwa atau roh kekuatan kesaktian yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, Begu, Tondinya orang yang sudah mati. Yang keempat, orang Batak juga mengenal percaya akan kekuatan sakti dari jimat yang disebut tongkal. Beberapa begu yang ditakuti oleh orang Batak. Yang pertama, Sombaon, yaitu begu yang bertempat tinggal di pegunungan atau di hutan rimba yang gelap dan mengerikan. Yang kedua, Solobean, yaitu begu yang dianggap penguasa pada tempat-tempat tertentu. Yang ketiga, Silan, yaitu begu dari nenek moyang pendiri hutan ataupun kampung dari satu marga. Yang keempat, Begu Ganjang, yaitu begu yang sangat ditakuti karena dapat membinasakan orang lain menurut perintah pemeliharanya. Yang berikut, mata pencaharian. Pada umumnya, masyarakat Batak bercocok tanam padi di sawah dan ladang. Lahan didapat dari pembagian yang didasarkan marga. Setiap keluarga mendapat tanah tadi tetapi tidak boleh menjualnya. Selain tanah, ulayat ada pun tanah yang dimiliki perseorangan. Peternakan juga salah satu mata pencaharian suku Batak, antara lain peternakan kerbau, sapi, babi, kambing, ayam, dan bebek. Penangkapan ikan dilakukan sebagian penduduk di sekitar Danau Toba. Sektor kerajinan juga berkembang, misalnya tenun, ayaman rotan, ukiran kayu, tembikar, yang ada kaitannya dengan para wisata. Kesenian. Yang pertama, seni tari, yaitu tortor yang bersifat magis. Tari yang terkenal dari Batak yaitu tortor. Tari tortor terdiri dari beberapa jenis. Beberapa jenis tortor sebagai berikut, yakni yang pertama, pangurdot, anggota badan yang bergerak hanya kaki, tumit, hingga bahu. Yang kedua, pangeal, anggota badan yang bergerak hanya pinggang, tulang punggung, dan bahu. Yang ketiga, pandegal, anggota badan yang bergerak hanya lengan, telapak tangan, hingga jari tengah. Yang keempat, siangkupna, anggota badan yang bergerak hanya leher. Yang kelima, hapunana, anggota badan yang bergerak hanya wajah.
Kesenian yang berikutnya adalah alat musik tradisional. Seni musik suku bangsa Batak adalah ogung sebagunan. Peralatan yang digunakan adalah 4 gendang dan 5 tagading, sejenis gamelan Batak. Nama-nama gendang ogung yaitu yang pertama oloan, yang kedua ihutan, yang ketiga doal, dan jeret. Macam-macam tari tortor yang diiringi ogung sebagunan sebagai berikut. Yang pertama, tortor ataupun gondang mula-mula dilakukan dengan menyembah berputar ke arah mata angin. Yang kedua, tortor ataupun gondang mangido pasu-pasu dilakukan dengan tangan menari, artinya petua, nasihat, dan amanat orang tua. Yang ketiga, tortor ataupun gondang liat-liat yang dilakukan dengan menari berkeliling, artinya keluarga mendapat kebahagiaan. Yang keempat, tortor ataupun gondang hasahatan dilakukan dengan menari di tempat, artinya petua atau rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kesenian yang berikutnya adalah seni kerajinan. Hasil kerajinan tenun dari suku Batak adalah kain ulos. Kain ini selalu ditampilkan dalam upacara perkawinan, mendirikan rumah, upacara kematian, penyerahan harta warisan, menyambut tamu yang dihormati, dan upacara menari tortor. Kain adat sesuai dengan sistem keyakinan yang diwariskan oleh nenek moyang. Kerajinan suku bangsa Batak yang terkenal adalah kain ulos. Peranan ulos bagi masyarakat sejak lahir hingga meninggal sangat tinggi. Macam-macam ulos dan fungsinya dalam suatu acara meliputi yang pertama, ulos lobu-lobu adalah ulos yang diberikan ayah kepada putra dan menantu saat pernikahan. Yang kedua, ulos hela adalah ulos yang diberikan orang tua pengantin perempuan. Yang ketiga, ulos tondi. Ulo adalah ulos yang diberikan orang tua kepada putrinya saat hamil tua. Yang keempat, ulos tujung adalah ulos yang diberikan kepada janda atau duda. Yang kelima, ulos saput adalah ulos penutup jenazah yang diberikan paman almarhum jika yang meninggal laki-laki. Kesenian yang berikut adalah bahasa. Dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat, yaitu yang pertama, logat Karo yang dipakai oleh orang Karo, logat Pakpak yang dipakai oleh Pakpak, logat Simalungun yang dipakai oleh Simalungun, logat Toba yang dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Kesenian yang berikut, rumah adat. Rumah adat Batak disebut rumah ataupun jabu dalam bahasa Toba. Merupakan kombinasi seni pahat, ular, ukir, serta kerajinan. Rumah akronim ririt di uhum adat yang artinya sumber hukum adat dan sumber pendidikan masyarakat Batak. Rumah berbentuk panggung yang terdiri atas tiang rumah yang berupa kayu bulat. Tiang yang paling besar disebut tiang persuhi. Tiang-tiang tersebut berdiri di tiap sudut di atas batu sebagai pondasi yang disebut batu persuhi. Bagian badan terbuat dari papan tebal sebagai dinding muka belakang, kanan dan kiri dinding muka belakang penuh ukiran cicak. Atap sebelah barat dan timur menjulang ke atas dan dipasang tanduk kerbau sebagai lambang pengharapan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata ataupun pengetahuan yang kurang pas menurut Anda atau kita teman-teman semua, mohon dimaafkan. Saya Jalil Sunan Panjaitan, saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A dengan nomor induk mahasiswa 441420023 di Universitas Negeri Gorontalo sudah menjelaskan tentang kebudayaan suku Batak. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.